Kan Risma menang gugatan hasil Pilkada Jatim dinilai kecil. Ini alasannya menurut ahli. Gugatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Cagup-Cawagup, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, Gus Hans, atas hasil Pilkada Jawa Timur 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, diakini tak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam keabsahan perolehan suara. Pun, dikatakan jauh dari harapan penggugat jika menghendaki MK menganulir keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, yang memenangkan paslon Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Airlangga, Unair, Surabaya, Haidar ada mengatakan hal tersebut melihat marin, atau selisih perolehan suara yang sudah diputuskan oleh KPUD Jatim antara paslon nomor urut 03 usungan PD Perjuangan itu, senjang jauh ketimbang paslon nomor urut 02 sokongan 15 partai gabungan itu. Selisihnya mencapai 5,4 juta suara, atau selebar 26% dari total 20,7 juta suara sah. Karena memang marin ini yang sangat menentukan. Kalau memang marginnya terlalu besar, meskipun beberapa hal itu terbukti, ya tentu saja itu tidak cukup signifikan untuk mengubah posisi dari hasil pilkada. Saya rasa itu catatan pertama, kata Haidar saat dihubungi Republika dari Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024. Haidar menerangkan, selisih suara selebar itu, pun membawa pesimistis gugatan Risma Gus Hans bakal diterima oleh MK untuk masuk ke pokok perkara. Karena adanya ganjalan utama terkait pasal 158 Undang-Undang, UU, Pilkada Oktober 2016. Belai tersebut terkait dengan syarat, dan aturan main dalam pengajuan permohonan, ataupun gugatan perselisihan hasil penghitungan suara pilkada. Mengacu aturan tersebut, Pilkada Jatim masuk dalam klasifikasi huruf D pasal 158 dengan jumlah pemilih di atas 12 juta. Dan Pilkada Jatim 2024 jumlah pemilihnya mencapai 31,2 juta. Mengacu pasal 158D pengajuan perselisihan perolehan suara pilkada hanya dapat dilakukan jika perbedaan selisih suara, maksimal 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan surat suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Sementara diketahui, KPUD Jatim sudah memutuskan perolehan suara pihak pemohon, Risma Gus Hans hanya sebesar 6,7 juta suara. Dan paslon Hovifah Emil terpilih dengan perolehan suara 12,1 juta. Dan paslon 01 usungan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 1,7 juta suara atau sekitar 8,6%. Meskipun begitu, kata Haidar, MK dapat saja meneruskan gugatan ajuan Risma Gus Hans tersebut ke materi pokok perkara yang lain menyangkut soal dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Meskipun dia, pihak Risma, Gus Hans, sadar karena memang marginnya itu terlalu besar, itu biasanya pemohon juga memohonkan untuk supaya kasus ini diteruskan bersamaan-samaan dengan pokok-pokok permohonan lainnya. Dan itu biasanya berkaitan dengan alasan-alasan adanya dugaan-dugaan yang TSM itu, kecurangan. Dan TSM itu yang harus dibuktikan, kata Haidar. Pun jika dugaan kecurangan yang TSM tersebut terbukti, dan pihak Risma Gus Hans meminta agar MK memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah, ataupun dilakukan penghitungan ulang suara, ragam variabel juga sulit untuk membalikan posisi hasil. Hasilnya itu juga tidak akan signifikan, ujar Haidar. Namun begitu, Haidar mengatakan permohonan sengketa pilkada di Jatim sorongan Risma Gus Hans tersebut tetap harus didukung. Karena meskipun sulit untuk mengubah hasil suara untuk kemenangan, tetapi kata Haidar, MK memang perlu memeriksa pokok-pokok perkara terkait dengan dugaan-dugaan adanya kecurangan-kecurangan yang TSM tersebut. Karena jika dugaan kecurangan yang TSM tersebut terbukti, tujuannya untuk memperbaiki dan memberikan sanksi bagi para pelanggar. Gugatan pasangan Risma Gus Hans diterima MK pada Rabu, 11 Desember 2024, malam. Berdasarkan informasi dari situs MK, gugatan itu diterima dengan akta pengajuan permohonan pemohon, AP3, elektronik nomor 268 PAN MK, AP3 12/2024. Pengajuan gugatan itu dilakukan pada Rabu pukul 22.34 waktu Indonesia Barat. Dalam akta itu, Risma Gus Hans tercatat sebagai pemohon. Sementara itu, Haril dan kawan-kawan tercatat sebagai kuasa hukum. Diketahui,
Proses rekapitulasi suara untuk Pilgub Jatim 2024 di tingkat Provinsi Jatim telah selesai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, di Double Tree Hotel Surabaya, Senin, 9 Desember 2024, malam. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, membacakan formulir model di hasil Provinsi KWK Pilgub Jatim 2024 mengatakan bahwa jumlah suara sah sebanyak 20.732.592. Kemudian jumlah suara tidak sah sebanyak 1.204.610, sehingga jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 21.937.202. Untuk perolehan suara masing-masing paslon, pasangan nomor urut 1, Luluk Lukman mendapat suara sah sebanyak 1797322 atau 8,67%. Pasangan nomor urut 2, Hovifah Emil mendapat sebanyak 12.192.165 atau 58,81%. Dan pasangan nomor urut 3, Tri Risma Harini Gushans mendapat sebanyak 6.743.095 atau 32,2%, ujar Aang Kunaifi, usai rekapitulasi, Selasa, 10 Desember 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Roni Salampesi mengatakan, di Provinsi Jatim, pihaknya menemukan suara Risma Gushans berjumlah 0 atau tidak ada pemilih yang mencoblos pasangan calon, paslon, dari partai berlambang banteng itu di 3.900 tempat pemungutan suara, TPS. Padahal, pihaknya memiliki saksi dan pendukung. Yang kedua, kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota, kata dia di gedung MK, Rabu malam. Ia menyebutkan, jumlah surat suara yang tidak terpakai di tingkat kabupaten kota berjumlah 600.000. Sementara itu, di tingkat provinsi, jumlah surat suara yang tidak digunakan mencapai 1,2 juta. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi, kata Roni.